Terus di on kan? Nyawa set. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Halaman 217, babu sholatil kusuf. Kusuf itu arti asalnya terhalang atau gerhana kalau dalam bahasa kita. Ada beberapa hadis terkait fikih sholat kusuf ini. Memang dalam fikih suka dibedakan, kalau kusuf pakai kaf itu gerhana matahari, kalau khusuf pakai kho itu gerhana bulan. Meski maknanya ya sama-sama juga, khusuf itu tenggelam atau terhalang ya. Gerhana yang terjadi pada zaman Nabi cuma satu kali. Kalau menurut data ada 3, cuma yang disyariatkan itu yang terakhir, jadi turun syariatnya, yaitu gerhana matahari. Gerhana mataharinya gerhana matahari cincin yang ketertutupannya 85%. Terjadinya pada tanggal 29 Syawal tahun 10 Hijriah. Jadi masa-masa akhir. Nabi kan nanti wafatnya Rabiul Awal tahun 11. Berarti kalau Syawal ini kurang lebih 6 bulan sebelum Nabi wafat. Berkaitan dengan wafatnya putra Nabi Muhammad SAW yang beliau beri nama Ibrahim. Umurnya baru beberapa hari lalu meninggal dunia. Ketika meninggal dunia itu, orang-orang mengaitkannya dengan fenomena zaman pada waktu itu, bahwa gerhana itu terjadi kalau ada lahir seorang yang penting atau meninggalnya seseorang yang penting. Dan itu pasti terkait lahirnya Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wafatnya Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda cenari anak Nabi mah disambutku sama gaha gitu. Padahal putra Nabi yang wafat bukan hanya Ibrahim, sebelumnya juga ada ya. Dari 6 putra Siti Khadijah, 5 meninggal dunia sebelum Nabi Muhammad SAW. Hanya menyisakan Fatimah, putri Nabi, yang Nabi ketika wafat putrinya masih hidup, Fatimah. Dan itu pun 6 bulan berikutnya beliau menyusul ya. Dan tidak terjadi gerhana ya, karena wafatnya putra Nabi tentu sudah terjadi gerhana beberapa kali. Ini menunjukkan bahwa gerhana itu erat kaitannya dengan mitos ya, sejak zaman jahiliyah termasuk di kita. Saya dulu ketika kecil bertanya-tanya. Jadi ketika ada sama gahate gerhana, tetangga itu keluar gugerowokan, ayah gitu. Pak cetenah batur gorokan ayah. Ya karena cenah dalam mitos orang tua dulu, termasuk sama mitos Yunani. Jadi si bumi itu dipanggul ku dewa. Cangke dewa naon banyak teh di Yunani teh. Nah, kalau dia cangkel teh dioyag-oyag untuk ngetes ada orang enggak gitu. Jadi makanya keluar bilang ayah masih ada orang. Nah dia diam lagi gitu ya. Itu mitosnya begitu. Dan banyak lagi mitos-mitos lain. Nah, gerhana
matahari cincin pada zaman Nabi terjadinya selama 2 jam 38 menit. Ya. Ini sudah saya tulis semua di Buletin At-Taubah di website ada ya, bisa dibuka. Tulis aja judulnya Sholat Gerhana Nabi ya di website At-Taubah Institute, atau nanti saya sharekan ke Pak Haji Asep. Dan mulainya dari jam 7.15 sampai jam 9.54 sampai jam 10 kurang ya, hampir 2 jam setengah lebih, hampir 2 jam 40 menit. Kalau kita ngukur tengah gerhananya itu kan awal akhir, tengah gerhananya kan berarti kurang lebih 1 jam ya, biasanya kan gitu kan, ngukur gerhana itu ya setengahnya lah. Jadi parsialnya itu kita ambil setengah jam, parsial sesudahnya setengah jam. Nah ini yang umbrahnya ya, yang inti gerhananya kurang lebih 1 jam. Dan Nabi SAW disebutkan dalam hadisnya sholatnya lama sampai terang kembali. Berarti sunnahnya sholat gerhana itu seukuran lamanya gerhana. Kalau zaman Nabi 1 jam berarti 1 jam ya. Pernah dulu ada gerhana bulan terlama ya, jam berapa kan, sekitar jam 11 malam ya, jam 9 malam sampai jam 12 kan. Saya bilang ke jamaah, dah gerhana bulannya sekarang mah lama, jadi sholatnya harus lebih lama lagi. Pernah dulu pertama kali saya mengimami karena masih muda ya dulu ya, gerhananya itu dari maghrib sampai isya. Maka saya sholat mengimami dari beres maghrib sampai isya ya. Beres isya baru ceramah. Wah, ada diprotes taku jamaah. Dan sampai saat itu alhamdulillah nggak banyak yang mengundang. Cina sholatnya sok lila gitu. Tapi itu memang sunnah. Ini menunjukkan ya bapak-bapak mengamalkan sunnah itu memang ya, mencintai Nabi itu kan salah satunya mencintai sunnah Nabi. Ini memang berat ya. Jadi ini bukti komitmen kita. Kita betul cinta Nabi enggak? Kalau cinta Nabi sok atuh turutan sunnah. Kalaupun enggak mampu ya minimal mendekati ya, tong hampang teh. Soalnya pernah di jamaah yang tadi malam saya kajian, ustadznya alumni Mesir dan Sudan. Atau alumni Mesir Sudan mah ulama. Tamada sabawir hiji, Pak. Saya ngisi kajian, aduh ustaz cenah kamari, pikakeulun cenah imam teh gitu. Geus teu kuat cenah yang diuk. Kenapa? Iya cenah, bacanya lama cenah gitu. Wah, ini saya perlu menjelaskan ya. Karena memang sholat gerhana itu sunnahnya lama. Kalau bapak-bapak tidak kuat, duduk saja. Ya nggak apa-apa duduk. Bahkan di hadis Bukhari itu Asma sempat pingsan ya, saking lilating meureun salatri ya, belum makan sampai pingsan, bangun lagi, lanjut lagi sholatnya ya, saking lamanya Nabi SAW sholat gerhana. Nah itu jadi jangan salahkan imamnya. Saya ini menyampaikan ini, mohon maaf Pak, cenah ngaji Usana Sudin lila deui cenah salat teh. Ini ilmu. Kalau saya sembunyikan saya berdosa ya. Kalau saya sudah sampaikan tinggal bapak-bapak ngamalkeun sesuai kemampuan. Dan saya mendudukan bapak-bapak ibu-ibu di sini ahli ngaji. Ahli ngaji mah bukan awam, tapi khawas ya, orang-orang spesial. Jadi kalau yang menggerutu itu nutara ngaji kaharti, bapak mah ulah ya. Malu kita. Ini jelas sunnahnya begini, masa kita kemudian banyak kukulutus ya, karena sunnah siga nu teu cinta Nabi ya. Baik, kita lihat hadis-hadisnya dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qol in kasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah, gerhana matahari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yauma mata Ibrahim, pada hari meninggalnya Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari hamba sahayanya Maria, ya. Nabi punya istri 9, hamba sahaya 4, jadi 13. Nabi punya rumah 13, ya, karena istri dan hamba sahayanya 13. Bapak mah punya rumah 4, istrinya 1. Nah itu dolim, Mbak. Harusnya rumah itu sesuai istri, ya. Faqalan nas, lalu orang-orang berkata, in kasafatis syamsu limauti Ibrahim. Wah, cenah gerhana matahari terjadi karena meninggalnya Ibrahim, putra Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syamsa wal qamara, sesungguhnya matahari dan bulan. Karena disebutkan bulan berarti nanti berlaku juga buat gerhana bulan, gitu. Ayatani min ayatillah, dua ayat dari antara ayat-ayat Allah. Ayat itu tanda keagungan Allah. La yankasifani, tidak mungkin gerhana limauti ahadin, karena meninggalnya seseorang, wala lihayatihi, dan karena lahirnya seseorang. Fa idza ra'aitumuhuma, apabila kalian melihat keduanya itu berarti matahari dan bulan gerhana, bukan matahari saja. Fad'ullah wa sallu, berdoalah kalian kepada Allah dan sholatlah, hatta tankashifa, sehingga terbuka lagi, sehingga terang. Nah di sini kita harus lihatnya, syukur-syukur gerhana na ponok. Pernah ada kan gerhana 10 menit, meneran gerhana 10 menit, sholatnya 10, alhamdulillah cek jamaah. Jadi sampai tersingkap, ya, sampai selesai. Muttafaq alaihi wa fi riwayatil Bukhari hatta tanjaliyah, sampai terang kembali. Tuh, jadi sampai selesai gerhana. Sunahnya begitu. Dalam riwayat Bukhari di hadis berikutnya, walil Bukhari min hadits Abi Bakrah radhiyallahu an, fasallu, salatlah kalian, wad'u, berdoalah kalian, hatta yankashifa ma bikum, sehingga tersingkap yang menutupi kalian. Saya inventarisir dari beberapa riwayat, perintah Nabi itu diantaranya fafza'u ila sholah, bersegeralah menuju sholat. Dalam riwayat lain, fad'ullah, berdoalah kepada Allah, wa kabbiru, bertakbirlah, wa shollu, sholatlah, wa tasoddaqu, dan sodakohlah, ya. Tapi nanti di sini ada dua fikih, ya. Pertama, di mazhab Syafi'i memahami bahwa ini teh Nabi ceramah, makanya beres sholat gerhana ada ceramah. Tapi kalau di mazhab Hanbali ini bukan ceramah, Nabi hanya ngasih tahu lain kali begitu, ya. Lain kali kalau ada gerhana berdoa, takbir, sholat, sodakoh, ya. Makanya di mazhab Hanbali, di pesantren-pesantren Salafi, kalau di kita sholat udah nggak ada ceramah, ya. Dan ini ikhtilaf yang mubah, ya. Mau ada silakan, lebih baik menurut saya, karena momentumnya kan biasanya nutara ke masjidnya pas gerhana mah ke masjid, ya. Lalu yang kalaupun tidak ada, tidak usah kemudian kita menilai tidak sah dan sebagainya. Yang kedua, kalau kita lihat urutan zaman Nabi, itu Nabi datang ke masjid langsung sholat sampai beres. Udah beres baru ngomong atau ceramah ini, ya. Nah di kita kadang takbiran dulu, ya. Apakah boleh? Saya tanya guru saya, Ustadz, apa di semua hadis gerhana kan sekalinya gerhana zaman Nabi, Nabi datang langsung sholat, kenapa di kita takbiran dulu? Kata guru saya, Ustaz Ahmad Najibnya, apaan kata Nabi, engke deui cenah gitu, ya. Lain kali kalau ada gerhana
berdoa, takbir, sholat, sodako tuh. Jadi nanti lagi boleh takbiran dulu begitu. Jadi kalaupun takbirannya dilewat, nggak jadi soal, langsung sholat. Ya, misalkan dulu pernah kan gerhana pas bentrok dengan taraweh, ya. Itu takbiran heula ada memang udah isya teh taraweh dulu, udah taraweh baru gerhana sah ya. Karena Nabi pun tidak mengamalkan takbiran dulu kayak Idul Fitri, Idul Adha ya. Tapi kalaupun diamalkan silakan, karena kata Nabi lain kali takbiran. Dan takbir itu, perintah takbir dari Nabi itu bisa dengan takbiran itu atau dalam sholat juga kan ada takbir ya. Jadi seandainya langsung ke sholat pun bisa. Soalnya pernah juga gerhananya terjadi dari sejak sebelum maghrib, tapi gerhana bulan ya. Nah ini saya kadang mendengar takbiran memeh maghrib. Saya tanya DKM-nya kenapa? Pancen Ustaz gerhanana di jam 5. Nyapan mun katingali da can katingali ya. Belum ada tuh bulan lagi gitu. Nanti pada maghrib, pancen pada maghrib mau 10 menit mau kaburu takbiran. Ya enggak apa-apa, enggak usah takbiran, langsung sholat. Ya. Kalau memang sebentar. Tapi kalau luasa, nah silakan takbiran dulu. Cuma catatannya itu, kalau gerhana bulan pas maghrib berarti mulainya pada maghrib, jangan dikoblah maghrib. Atau pernah dulu gerhana bulan subuh sampai jam 6, sampai jam 7, jam 8. Itu ada yang sholat, saya dapat berita Ustaz anu mah cenah sholatnya 6:30 karena puncaknya 6:30. Atau dagus bulan oge ya. Atau termasuk ada gerhana matahari di Amerika, dari kita mah malam kan tidak roa itu mua ya kan, syaratnya kalau terru'yat terlihat. Jadi kalau gerhana mataharinya di matahari di atau bahkan yang kemarin di Pontianak kan, di Pontianak nggak lewat ke Jawa Barat, lewatnya cuma daerah utara ya, maka kita nggak sholat karena tidak mengalami gerhana itu ya. Termasuk gerhana parsial. Gerhana parsial itu ya bukan gerhana, cuma serpihan gerhana. Yang namanya gerhana itu terhalang, ya harus umbra. Bukan parsial, maaf penumbra. Penumbra itu sinar serpihannya saja, bukan gerhana asli. Gerhana asli itu umbranya, ya. Bapak-bapak mungkin masih ingatlah dulu ya belajar umbra dan penumbra. Ya. Kemudian di riwayat lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil kusuf bi qiraatihi, menjaharkan dalam salat kusuf bacaannya. Fa shalla arba'a raka'atin fi raka'ataini, salat 4 ruku dalam 2 rakaat ya. Jadi udah ruku yang pertama i'tidal sami Allahu liman hamidah, langsung tangan kita sedekap lagi. Nggak usah takbir lagi, langsung sedekap lagi, baca Al-Fatihah lagi ya. Nanti udah ruku yang kedua, tidak yang kedua baru sujud. Wa arba'a sajadatin, kalau sujudnya tetap 4 kali sujud dalam 2 rakaat. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat lain, fa ba'atha munadiyan yunadi, Nabi memerintahkan penyeru untuk menyeru as-sholata jami'ah ya, bukan as-sholatu, as-sholata, as-sholata jami'ah, sholat berjamaah. Jadi nggak ada adzan ya, nggak usah adzan. Kalau mau umumkan saja, ini ada gerhana 1 jam lagi, mari sholat berjamaah, boleh itu ya. Kemudian Ibnu Abbas menjelaskan bagaimana sholat Nabi SAW. In khosafatis syamsu ala adin Nabi SAW fasolla, terjadi gerhana matahari pada zaman Nabi SAW, beliau sholat. Faqoma qiyaman tawilan, berdirinya lama, nahwan min qiraati suratil Baqarah, kurang lebih sama dengan membaca surat Al-Baqarah. Ingat Pak, ini tahun 10 Hijriah, 6 bulan sebelum Nabi wafat. Berarti Al-Baqarah udah turun semua. Oh belum ya, ayat terakhir yang tentang riba belum, karena itu turunnya nanti pas Haji Wada ya. Jadi sebutlah Al-Baqarah kan 2,5 juz.
2 juz itu kurang lebih. Nabi itu berdirinya. Mun 2 juz ya standar bacaan cepat itu 1 jam. Summa raka'a ruku'an tawilan, kemudian rukunya lama lagi. Summa rafa, kemudian Nabi bangkit lagi, faqama qiyaman tawilan, salat lagi lama. Tadi kan udah ruku, bangkit, langsung baca Al-Fatihah lagi. Wa huwa dunal qiyamil awal, tapi beda dengan berdiri yang pertama. Jadi maksudnya jangan dipahami berdirinya mengulangi, ini beda lagi. Berdiri yang kedua di rakaat yang pertama. Summa raka'a ruku'an tawilan, kemudian rukunya lama. Wa huwa dunar ruku'il awal, dan berbeda dengan ruku yang pertama. Duna itu bisa juga dipahami tidak seperti atau di bawah. Jadi di berdiri yang kedua lamanya tidak seperti yang pertama. Ruku yang kedua tidak seperti yang pertama, di bawah duna itu. Summa sajada, kemudian sujud. Beres sujud, summa qama qiyaman tawilan, berdiri lama lagi. Wa huwa dunal qiyamil awal, di bawah berdiri yang pertama. Summa raka'a raka'an ruku'an tawilan, ruku lagi lama. Wa huwa dunar ruku'il awal, di bawah ruku yang pertama. Summa rafa'a, kemudian bangkit. Faqama qiyaman tawilan, baca lagi surat yang panjang lama. Wa huwa dunal qiyamil awal, tapi di bawah berdiri yang pertama. Summa raka'a ruku'an tawilan, ruku lagi lama. Wa huwa dunar ruku'il awal, tapi tidak sama dengan ruku yang pertama. Summa sajada, kemudian sujud. Summan sorofa, kemudian beres. Wa qadin jalatis syams, mataharinya sudah terang lagi. Tuh, jadi beres sholat teh gecaang deui ya. Fa khotoban nas, lalu Nabi berkhutbah kepada orang-orang. Ini yang dijadikan dalil oleh mazhab Syafi'i, jelas Nabi dah sholat itu khutbah ya. Muttafaq alaihi wa lafdzul Bukhari wa fi riwayatin li Muslim, shallahina kusifatis syamsu thamaniya raka'atin fi arba'in sajadat. Sholatnya ketika gerhana matahari 8 ruku pada 4 sujud. Wa an aliin mithlu dzalik, dari Ali juga seperti itu. Walahu an Jabirin radhiyallahu an shalla sita raka'atin bi arba'in sajadat, 6 ruku di 4 sujud. Berarti 1 rakaatnya 3 ruku. Wali Abi Dawud an Ubay bin Ka'bin radhiyallahu an shalla faraka khamsa rakaat wa sajada sajadatain. Rukunya 5 kali ruku, sujudnya 2 kali, 1 rakaat itu. Wa fa'ala fi tsaniyati mithla dzalik, dan di rakaat kedua juga begitu, 5 kali ruku dan 2 kali sujud. Ini hadis-hadis yang begini namanya mukhtalaful hadis. Kejadiannya satu, tapi riwayatnya banyak, macam-macam, mustahil. Harus dipilih yang terkuat. Per kejadiannya 1 kali, kenapa informasinya beda-beda? Kenapa sahabat sampai beda-beda? Kemungkinan lupa karena Nabi sholatnya lama ya. Saking lamanya, jadi ketika hari sholat gerhana gimana? Kalau nggak salah gitu, 3 kali ruku, 4 sujud, 5 kali ruku, saking kulamana ruku berdiri. Nah ini yang kurang salpoknya, salah fokus ya. Itu jadi meriwayatkannya berbeda. Cuma kalau kita lihat tadi yang meriwayatkan 4 ruku dalam 4 sujud atau 2 ruku dalam 1 rakaat itu sahabatnya banyak, Ibnu Abbas, Aisyah ya. Dan itu kuat-kuat. Sedangkan yang lainnya cuma 1-1. Maka dari itu para ulama ijma dalam hal ini, termasuk nanti dari pengamalan para sahabat kesininya. Beliau mengamalkannya 2 ruku dalam 1 rakaat. Dan insya Allah ini nggak ada ikhtilaf setahu saya. Kemudian hadis berikutnya, wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala mahabbatir rih qattu
tidaklah bertiup angin sekalipun illa jasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rukbataihi, kecuali Nabi berlutut, berdiri di atas dua lututnya, wa qala Allahumma ja'alha rahmatan wa la taj'alha azaban, ya Allah jadikanlah dia rahmat dan jangan jadikan dia siksa. Ini silakan diamalkan meski berlututnya tidak menjadi sunnah yang harus, karena teorinya gini kan, kalau perbuatan itu sunnah tidak wajib ya. Bisi bapak ke nyetir ya angin ngegelebuk di jalan tol ya, bila aku berlutut lah ya. Lanjutkan saja Allahumma ja'alha rahmatan wa la taj'alha azaban ya, karena angin itu banyak yang membinasakan umat-umat sebelum kita. Wa anhu, masih dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, annahu shalla fi zalzalatin sitta rakaat wa arba'a sajadat. Beliau pernah sholat gempa 6 ruku 4 sujud. Jadi 1 rakaatnya 3 ruku. Wa qala, kata beliau, hakadza sholatul ayat, demikianlah sholat ayat. Ayat itu kalau ada tanda-tanda kebesaran Allah, gempa, tsunami, longsor, musibah-musibah ya. Wa dzakara Syafi'i an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mithlahu duna akhirih. Demikian juga Imam Syafi'i meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib seperti itu meski tidak disebutkan ini sholat ayat. Ini jadi dalil bapak-bapak bahwa kita boleh melakukan apa yang dilakukan Ibnu Abbas ini ya. Gak mungkin Ibnu Abbas kalau nggak ada dasar dari Nabi, meski ini perbuatan sahabat. Kalau ada gempa, longsor, banjir, musibah-musibah besar, silakan sholat 2 rakaat, 1 rakaatnya 6 kali ruku. Di sini nggak ada keterangan lama lagi. Atau mau sholatnya umum, sholat 2 rakaat, rukunya biasa. Itu yang diamalkan Ibnu Abbas ketika meninggal saudaranya. Ada di tafsir Ibnu Katsir, beliau menyisi dalam perjalanan istirahat sholat 2 rakaat. Ketika ditanya sholat apa, wasta'inu bis-sabri was-sholah, kita memohon perlindungan kepada Allah dengan sholat. Jadi menyengajakan sholat 2 rakaat. Atau Nabi itu setiap kali ada masalah beliau sholat ya, sholatnya standar 2 rakaat. Selama perang Khandaq, perang Badar juga Nabi terus sholat 2 rakaat. Jadi Nabi itu kalau sedang ada kesusahan, tapi kesusahannya bukan karena banyak utang ya. Nabi itu kesusahannya perang gitu, terkait umat ya. Itu beliau sholat 2 rakaat. Jadi tsunami, longsor, gempa, kita sholat untuk menguatkan diri kita ya nggak apa-apa. Itu memang disunnahkan. Mohon maaf bapak-bapak karena saya harus mengejar rombongan jam 6. Pertanyaannya dipending dulu, insya Allah nanti disambung pertanyaannya hari Rabu malam. Aku lo qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.